Baik, selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Selamat pagi, shalom. Ya, terima kasih untuk kesempatan yang diberikan kepada pengurus Serama, terlebih buat Ibu Serama yang telah percayakan saya untuk menyampaikan kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Baik, saudaraku dikasih Tuhan, kita buka Alkitab kita. Mungkin ini sudah sering kita dengar, bahkan sering dikhotbahkan, ya. Kita ambil dari kitab Lukas pasal yang ke-19. Mungkin ini kita semua udah tahu cerita ini, ya. Lukas 19 ayat 1 sampai dengan yang ke-10. Sudah dapat, amin? Lukas pasal 19 ayat 1 sampai 10. Kita akan baca secara bergantian. Nanti saya ayat pertama dan saudara-saudari ayat kedua dan seterusnya ayat 10 kita akan baca bersama-sama dengan perikop yang diberikan oleh LAI, yaitu Sakeus. Demikian firman Tuhan. Yesus masuk ke kota Yeriko dan berjalan terus melintasi kota itu. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan dia seorang kaya raya. Ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Maka berada ia dan orang banyak, lalu menjadi orang marah melihat Yesus yang ada posisi. Ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Zakheus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Zakheus turun dan menerima Yesus. Tetapi semua orang yang melihat hal itu bersungut-sungut, katanya, "Ia menumpang di rumah orang berdosa." Tapi Zakheus berdiri dan berkata kepada Tuhan, "Tuhan, sekiranya diriku akan memberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang berat dari seseorang, akan kuberikan lipat-lipat." Kata Yesus kepadanya, "Hari ini telah terjadi keselamatan kepada rumah ini, karena orang ini pun anak Abraham." Secara bersama-sama, sebab anak manusia datang untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang. Amin. Ya, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, dari teks yang telah kita baca, saya akan berikan tema atau topik untuk kita pada pagi hari ini, yaitu kutinggalkan hidup yang lama dan kumiliki hidup yang baru. Kutinggalkan hidup yang lama dan kumiliki hidup yang baru. Ya. Saudaraku dikasih Tuhan, firman Tuhan pada pagi hari ini, di mana Zakheus adalah seorang kepala pemungut cukai, ya. Dia adalah seorang yang kaya. Kita tahu bahwa kehidupan di luar Kristus, sebelum mengenal Kristus secara pribadi dengan sungguh-sungguh, kehidupan kita ini adalah kehidupan yang tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kehidupan yang sia-sia di luar Tuhan. Tapi saudaraku dikasih Tuhan, kalau kita lihat dari bagaimana kehidupan Zakheus, dia jalani kehidupannya, dia memiliki kerinduan untuk melihat seperti apa Yesus itu, seperti bagaimana wajahnya Yesus itu. Tetapi dengan keadaan dia yang pendek, dengan begitu banyak orang, dia tidak dapat melihat Yesus. Bahkan dia lari untuk memanjat sebuah pohon, ya, supaya dia dapat melihat Yesus. Saudaraku dikasih Tuhan, dengan topik kita pada pagi hari ini, kutinggalkan hidup lama dan memiliki hidup yang baru, ada beberapa hal yang mau saya bagikan untuk kita semua. Bagaimana sih supaya kita meninggalkan kehidupan lama kita dan supaya kita memiliki kehidupan yang baru? Kita harus datang kepada Yesus. Kita harus datang kepada Yesus, memiliki usaha bagaimanapun caranya, ya. Kita harus datang kepada Yesus. Kita mau lihat di ayat 2 dan 3. Di situ ada seorang bernama Zakheus, kepala pemungut cukai, dan ia seorang kaya. Ia berusaha
Katakan, ia berusaha untuk melihat orang apakah Yesus itu, tetapi ia tidak berhasil karena orang banyak, sebab badannya pendek. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, di dalam kehidupan kita mungkin banyak hal, halangan, tantangan yang kita hadapi, proses yang kita lewati. Bagaimana supaya kita mampu meninggalkan kebiasaan hidup kita yang lama, mampu meninggalkan zona nyaman kita. Kita harus datang kepada Yesus. Supaya apa? Supaya kita tinggalkan kehidupan lama kita. Kita tinggalkan kebiasaan-kebiasaan lama kita. Supaya kita memiliki kehidupan yang baru bersama Tuhan. Kehidupan baru di dalam Tuhan. Ya. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita dipanggil Tuhan hadir di tempat ini bukan karena kita orang yang hebat, kita orang yang kuat, ya. Tapi ada rencana Tuhan, ada maksud Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita datang sama Tuhan, ya, dengan satu tujuan kita untuk memiliki hidup yang baru bersama Tuhan. Kita tinggalkan kehidupan lama kita. Jangan pernah kita pikirkan bagaimana kehidupan kita yang dulu, tapi kita tinggalkan semua itu untuk kita boleh merasakan hadirat Tuhan, boleh merasakan lawatan Tuhan yang terjadi dalam kehidupan kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, di dalam jalani kehidupan ini mungkin banyak proses tantangan yang kita hadapi. Tapi bagaimana supaya kita capai proses itu, untuk mendapatkan keberhasilan itu, kita harus mengandalkan Tuhan. Kalau kita mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita, mengutamakan Tuhan di dalam kehidupan kita, kita tidak akan pernah merasakan yang namanya keraguan lagi. Kenapa? Karena ada Tuhan di dalam kehidupan kita. Jadi itu saudaraku dikasih Tuhan, hal yang pertama, ya, supaya kita tinggalkan kehidupan lama kita dan kita memiliki hidup yang baru, kita harus datang kepada Yesus. Hal yang kedua, supaya kita meninggalkan kehidupan lama kita dan memiliki hidup yang baru, kita harus terima Yesus di dalam diri kita, memiliki pertobatan yang sungguh-sungguh bersama Tuhan, memiliki pertobatan yang sejati di dalam Tuhan, ya. Kita mau lihat ayat yang ke-6, tapi ketika Yesus sampai ke tempat itu, ia melihat ke atas dan berkata, "Sakeus, segeralah turun, sebab hari ini aku harus menumpang di rumahmu." Lalu Sakeus segera turun dan menerima Yesus dengan sukacita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, bagaimana supaya kita meninggalkan kehidupan lama kita tadi, ya. Tadi yang pertama bahwa kita harus datang kepada Yesus. Kita tidak hanya cukup datang sama Yesus, tapi kita membukakan hati kita, ruang hati kita. Supaya apa? Supaya Yesus hadir dalam diri kita. Kita terima Yesus dalam diri kita. Jangan pernah kita tutupkan diri hati kita untuk kehadiran Tuhan dalam diri kita. Terkadang kita hanya boleh datang kepada Tuhan, kita datang beribadah kepada Tuhan, tapi hati kita masih ditutup. Ruang hati kita masih ditutup. Ya. Sehingga apa? Sehingga kita hanya kelihatannya saja seperti orang yang baik, ya. Tapi kalau kita datang dan membuka hati, mengizinkan Tuhan hadir dalam diri kita, maka ada sukacita yang kita dapatkan. Sukacita besar yang kita miliki ketika kita hidup di dalam Tuhan, ketika memiliki hidup yang baru bersama Kristus, ada sukacita yang kita miliki. Amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, kita tidak cukup hanya datang saja kepada Tuhan, harus memiliki keterbukaan hati, terima Yesus dengan sungguh-sungguh, bertobat dengan sungguh-sungguh, ya. Saudaraku dikasih Tuhan, milikilah hati yang sungguh-sungguh mau mengalami perjumpaan yang sejati dengan Tuhan. Kalau kita lihat dari bagaimana Sakeus, dia berusaha, memiliki usaha yang terus menerus, ya.
untuk mengalami perjumpaan itu bersama Tuhan. Terkadang dalam kehidupan kita ada proses yang kita lewati. Mungkin kita keterangan jatuh bangun untuk hidup bersama Tuhan. Tetapi pada pagi hari ini firman Tuhan ingatkan kepada kita, kita harus memiliki perjuangan, harus datang dan terima Yesus dengan sungguh-sungguh. Kenapa? Karena banyak orang hanya datang kepada Tuhan, dikatakan aku cinta Yesus, aku mengasihi Tuhan. Tapi apakah itu semua berasal dari hatinya? Terkadang orang banyak yang jatuh, ya, mungkin kelihatan hidup yang kudus di hadapan Tuhan, tapi karena dia belum sepenuhnya membuka hati untuk Tuhan, dia akan terjatuh lagi. Tapi orang yang sudah sungguh-sungguh hidup di dalam Tuhan, sungguh-sungguh memiliki Tuhan di dalam dirinya, maka dia akan mampu meninggalkan kehidupan lamanya dan dia akan memiliki hidup yang baru. Amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, hal yang berikut, bagaimana supaya tinggalkan hidup lama kita dan kita memiliki kehidupan yang baru. Hal yang terakhir, kita harus menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan. Karena kita tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Kita menyadari bahwa kita inilah manusia yang berdosa, yang diampuni Tuhan, yang dikasih oleh Tuhan. Kita hadir, kita boleh ada sampai ini semua karena anugerahnya Tuhan, semua karena belas kasihannya Tuhan, bukan karena hebatnya kita, bukan karena pintarnya kita, tapi karena Tuhan. Amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, saudara semua, kita semua hadir pada saat ini boleh di STT Ketaros bukan karena kita yang hebat, tapi karena Dia yang hebat. Amin. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, di mana Sakeus menyadari akan kesalahannya, dikatakan, tetapi Sakeus berdiri dan berkata kepada Tuhan, Tuhan, setengah dari milikku akan kuberikan kepada orang miskin, dan sekiranya ada sesuatu yang kuperas dari seseorang akan kukembalikan 4 kali lipat. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, Sakeus pun menyadari siapa diri dia. Ketika dia menjadi seorang kepala pemungut cukai, bahkan dia memeraskan apa yang mengambil lebih apa yang menjadi haknya daripada rakyat itu, orang-orang pada saat itu. Dia katakan sama Tuhan, dia akan kembalikan 4 kali lipat, saudara. Dia tahu bahwa itu salah. Bahkan setengah dari miliknya dia bagikan kepada orang lain. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, setelah kita memiliki hidup yang baru, kita juga harus mau berbagi dengan orang-orang sekitar kita, mengasihi orang-orang di sekitar kita. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, menyadari diri kita di hadapan Tuhan, siapa diri kita di hadapan Tuhan, itu sangat penting. Jadi jangan pernah kita merasakan bahwa kita ini sudah hebat dari teman-teman yang lain. Jadi saudaraku dikasih Tuhan, inilah firman Tuhan pada pagi hari, mengingatkan kita kembali, menegur kita, supaya apa? Supaya kita tinggalkan kehidupan lama kita dan untuk memiliki hidup yang baru. Ada hal yang harus kita kerjakan, ada harga yang harus kita bayar. Ya. Kita harus datang kepada Tuhan, ya. Datang kepada Tuhan dan memiliki hidup yang benar-benar, memiliki tekad yang sungguh-sungguh, ya. Bahkan terima Yesus dalam diri kita secara sungguh-sungguh, ya. Dan memiliki pertobatan itu dengan sejati. Dan kita menyadari siapa diri kita di hadapan Tuhan, bahwa kita ini tidak ada apa-apanya di hadapan Tuhan. Jadi saudaraku Tuhan, saudaraku dikasih dalam nama Tuhan Yesus, inilah firman Tuhan yang dapat saya bagikan untuk kita semua, dan boleh kita aplikasikan dalam kehidupan kita dan kita terapkan dalam kehidupan kita.